Jiwa terpilih. Pernahkah Anda merasakan sebuah kelegaan yang begitu aneh, namun begitu nyata, sebuah rasa ringan yang tidak mudah dijelaskan dengan logika, yang muncul tiba-tiba saat seseorang membatalkan kunjungan? Bukan karena Anda membenci kehadiran mereka, bukan pula karena Anda enggan bersosialisasi atau menjalin koneksi, tetapi ada sesuatu di dalam diri Anda, di kedalaman jiwa Anda, yang berbisik penuh syukur. Terima kasih. Hari ini aku masih bisa bernafas dengan tenang. Mungkin Anda juga pernah merasakan getaran halus yang merayap di dada saat mendengar ketukan pintu yang tidak Anda harapkan. Jantung seolah berhenti sejenak. Bukan karena ketakutan yang nyata, melainkan karena Anda tahu betapa berharganya energi yang selama ini Anda jaga dengan sepenuh kesadaran. Dan saat ada sesuatu yang datang tiba-tiba, rasanya seperti ada keseimbangan yang bergeser. Anda mungkin tak mampu mengungkapkannya dengan kata-kata, tapi Anda merasakannya. Dan biarlah saya tegaskan, Anda bukan orang yang kasar, Anda bukan pribadi yang dingin, dan Anda sama sekali bukan jiwa yang rusak. Sebaliknya, Anda adalah jiwa yang terpilih, jiwa yang dipanggil untuk menapaki hidup dengan kedalaman batin yang tidak semua orang mampu mengerti. Apa yang mungkin terlihat oleh sebagian orang sebagai sikap tertutup atau menghindar, sesungguhnya adalah bentuk kesadaran spiritual yang sangat halus, sangat dalam dan sangat terjaga. Anda sadar bahwa energi itu nyata, bahwa tidak setiap kehadiran membawa ketenangan, tidak semua senyuman menyimpan niat tulus, dan tidak semua tamu datang dengan hati bersih. Rumah bagi Anda bukan sekadar bangunan fisik, bukan hanya tempat untuk tidur, makan, atau menjamu tamu, tapi bagi jiwa Anda, rumah adalah ruang pemulihan, tempat suci yang melampaui batas benda. Tempat Anda melepas segala beban dunia dan menjadi diri sendiri tanpa perlu berpura-pura, tanpa perlu menjelaskan, tanpa merasa bersalah karena hanya ingin diam. Bagi sebagian orang, rumah hanyalah tempat berlindung dari hujan dan panas. Tapi bagi jiwa Anda, rumah adalah kuil batin, sebuah ruang spiritual yang harus dijaga, disucikan dan dihormati. Tempat di mana Anda pernah menangis dalam keheningan dan merasakan bahwa langit menjawab. Tempat Anda menghadapi kegelapan terdalam diri sendiri dan perlahan menemukan cahaya dari dalam. Tempat Anda tidak hanya beristirahat, tapi juga disembuhkan, dimurnikan, dan dipulihkan. Dan saat seseorang datang tanpa undangan, tanpa kesadaran, tanpa menghormati kesucian tempat itu jiwa, Anda langsung tahu. Mereka mungkin datang dengan tubuh, tapi mereka juga membawa serta energi mereka. Beban pikirannya, emosi yang belum selesai, niat yang tidak utuh. Dan Anda, dengan sensitivitas yang tak semua orang miliki, bisa merasakannya meski tak satu kata pun diucapkan. Mungkin Anda pernah berkata, "Maaf, saya kurang enak badan," atau "Maaf, rumah saya sedang tidak rapi." Padahal, sesungguhnya yang belum siap bukan rumah Anda, melainkan mereka. Mereka belum siap masuk ke ruang yang penuh doa, belum siap duduk di tengah kesunyian yang penuh kehadiran ilahi, belum siap berhadapan dengan pantulan diri mereka sendiri di tempat yang selama ini Anda jaga dengan linangan air mata dan langkah iman. Menjadi jiwa yang terpilih bukan berarti menempuh jalan yang dipenuhi keramaian. Justru sebaliknya, ini adalah jalan yang sunyi, tapi syarat makna. Jalan yang mengajarkan bahwa menjaga ketenangan batin jauh lebih penting daripada memenuhi ekspektasi sosial. Jalan yang mengingatkan bahwa tidak semua undangan harus dijawab, tidak semua ketukan pintu harus dibukakan. Ini bukan tentang merasa lebih suci dari orang lain. Ini bukan tentang menjadi lebih baik, tapi ini tentang kejujuran pada diri sendiri. Tentang memahami siapa Anda sebenarnya. Rumah Anda bukan hanya tempat Anda tinggal, rumah Anda adalah tempat jiwa Anda pulang. Tempat di mana suara Tuhan terdengar tidak keras, tapi jelas. Dan mulai hari ini, Anda tak perlu lagi merasa bersalah karena menjaga dan melindungi tempat itu. Pernahkah Anda masuk ke rumah dan merasa suasana di dalamnya berubah setelah seseorang pergi? Udara terasa berat, atmosfernya berbeda. Siala Ada, sesuatu yang tertinggal di dinding, di bantal, di udara yang dulu Anda nikmati. Anda mungkin tak bisa menjelaskan itu secara logis, tapi jiwa Anda tahu. Keheningan yang biasanya menyembuhkan tiba-tiba terasa seperti bayangan asing yang melekat. Karena keheningan yang Anda ciptakan bukan sekadar hening fisik. Itu adalah keheningan yang menyatukan kembali bagian-bagian diri Anda yang sempat tercecer. Dalam keheningan itu, Anda membenahi luka, Anda menata ulang hati, Anda mendengar bisikan ilahi yang tak terdengar oleh telinga biasa. Jadi jika Roma, Anda terasa lebih seperti tempat ibadah daripada ruang tamu itu, bukan karena Anda tidak suka bersosialisasi, tapi karena Anda tahu, tempat ini satu-satunya ruang di dunia di mana Anda bisa benar-benar bebas. Bebas untuk menangis,
bebas untuk diam, bebas untuk tidak membalas pesan, bebas untuk hanya duduk dan menatap ke dalam jiwa Anda sendiri tanpa topeng, tanpa tekanan, tanpa penjelasan. Maka izinkan saya mengatakan ini, apa yang Anda rasakan itu valid. Itu bukan kelemahan, itu bukan keanehan, itu adalah bentuk dari kesadaran spiritual. Anda bukan pribadi antisosial, Anda bukan aneh. Anda adalah jiwa yang telah menapaki perjalanan panjang melalui lapisan-lapisan kesadaran. Dan kini Anda menjaga sesuatu yang sangat berharga, kedamaian batin Anda sendiri, di dunia yang penuh kebisingan dan tuntutan, yang terus mendesak Anda untuk tampil, berbicara, membaur, menyenangkan semua orang. Anda memilih jalan yang berbeda. Bukan karena Anda lemah, tapi karena Anda tahu tidak semua interaksi layak untuk menyentuh inti diri Anda dan bisa jadi itulah alasan mengapa Anda masih bisa bertahan. Karena Anda berani menjaga batas. Anda berani berkata tidak. Anda berani tidak membuka pintu hanya karena merasa tidak enak. Karena Anda tahu, tidak semua orang membawa ketenangan. Tidak semua energi cocok dengan tempat suci yang Anda rawat dengan cinta dan air mata. Jadi, jangan tutup pesan ini begitu saja. Jangan abaikan bisikan yang muncul di hati Anda saat membacanya. Mungkin, yang selama ini Anda kira sebagai kelemahan, justru adalah tanda kekuatan tersembunyi, bahwa kebutuhan Anda akan kesendirian, keheningan, dan perlindungan ruang pribadi. Bukan kelemahan, melainkan pertanda bahwa Anda membawa sesuatu yang tak biasa, sesuatu yang ilahi. Anda bukanlah jiwa biasa. Anda adalah jiwa yang telah dipilih bukan untuk disingkirkan dari dunia, tetapi justru untuk menjadi pelita di tengah kegelapan yang berusaha memadamkan. Cahaya dari dalam diri Anda, tanda-tanda keunikan Anda, bukan hadir untuk membuat Anda merasa terasing, melainkan sebagai pagar perlindungan, agar nyala terang yang Anda bawa tetap hidup, tetap menyala, tetap utuh di dunia yang seringkali mencoba memadamkannya. Rangkul keheningan yang menjadi milik Anda. Hormati ruang pribadi yang telah menjadi tempat Anda menemukan damai. Jangan heran bila apa yang tampak janggal di mata dunia justru menjadi bukti nyata bahwa Anda tengah berjalan di jalan yang tak umum, sebuah jalan khusus. Jalur sunyi yang hanya ditempuh oleh mereka yang ditunjuk oleh langit untuk menjalankan tugas-tugas yang tidak bisa dijalani oleh sembarang jiwa. Tetaplah bertahan, jangan menyerah di tengah perjalanan. Sebab, dari satu titik pemahaman, dari satu perjumpaan batin, dari satu momen kesadaran seluruh cara Anda memandang kehidupan, dan jika hari ini Anda mulai merasakan sesuatu yang berbeda di dalam dada Anda, jika ada getaran halus yang menggema dalam jiwa Anda, itu pertanda bahwa pesan ini memang sedang mengetuk ruang batin Anda. Jika Anda merasa tersentuh oleh setiap kata, tekan tombol suka, berlangganan jika belum, dan tuliskan angka 99 di kolom komentar. Mengapa 99? Karena dalam bahasa spiritual, angka itu menyimbolkan penyempurnaan ilahi yang sedang berlangsung. Sebuah kode surgawi yang dikirimkan kepada para jiwa terpilih saat mereka hampir mencapai titik terobosan, namun masih harus menjaga keseimbangan batin agar dapat melewati gerbang itu dengan selamat. Tarik napas dalam-dalam, karena yang akan Anda dengar berikutnya bukan sekadar informasi. Ini adalah frekuensi yang akan mengguncang jiwa Anda sampai terbuka sepenuhnya. Mari kita mulai dari kebenaran pertama. Rumah Anda bukan sekadar bangunan. Bagi banyak orang, rumah adalah tempat untuk tidur, makan, berkumpul. Tapi bagi Anda yang telah terpilih, rumah adalah tempat jiwa pulang untuk beristirahat dan sembuh. Tempat ini bukan sekadar lokasi fisik. Ini adalah altar jiwa. Orang lain mungkin mendesain rumah untuk sekadar terlihat indah. Anda membangunnya sebagai tempat perlindungan batin. Setiap benda yang Anda pilih, setiap warna, setiap suara dan diam di dalam rumah Anda mengandung makna. Ruang Anda memancarkan frekuensi, menyimpan kenangan yang tidak bisa dijelaskan, namun begitu terasa dalam hati. Di tempat ini Anda seringkali menarik napas panjang, melepaskan topeng, dan membiarkan diri Anda menjadi apa adanya, lelah, hancur, rapuh, dan jujur. Di luar sana, Anda terpaksa mengenakan baju zirah yang beratar senyum saat hati penuh luka, menyapa saat jiwa ingin menghindar, memaksakan keramahan meski nurani Anda menolak energi yang datang. Namun ketika Anda memasuki rumah Anda sendiri, semua beban itu perlahan jatuh. Jiwa Anda berlutut dalam damai seolah berbisik, akhirnya, Itulah sebabnya ketika seseorang datang tanpa undangan, Anda tidak melihatnya sebagai tamu. Anda merasakannya sebagai gangguan terhadap ruang yang telah Anda sucikan dengan air mata, doa, dan perjuangan. Mereka mungkin hanya melihat sofa dan hiasan dinding, tapi mereka tidak tahu bahwa di ruangan ini Anda pernah menjerit dalam diam,
bergumul melawan bayang-bayang dalam pikiran. Bahkan menerima ilham yang tak mungkin dimengerti oleh logika dunia. Tempat ini bukan ruang tamu, ini adalah tempat. Maka saat seseorang melangkah ke sana tanpa kesadaran spiritual, tanpa hormat, tanpa memahami kedalaman jiwa Anda, mereka seperti masuk ke tempat suci dengan sepatu berlumpur, meninggalkan jejak yang tidak bisa dibersihkan hanya dengan pel dan sabun. Anda mungkin pernah mencoba menjelaskan dengan alasan sopan, "Maaf, rumah saya sedang tidak bisa menerima tamu." Tapi sesungguhnya, bukan rumah Anda yang tidak siap, melainkan mereka yang tidak siap berada dalam frekuensi setinggi ini. Mereka belum mengerti bahwa setiap kunjungan membawa jejak energi, bahwa pikiran mereka, luka mereka, ketakutan dan proyeksi mereka dapat menetap dan menyerap ke dalam bantal Anda, ke dalam tanaman Anda, bahkan ke dalam sunyi yang dengan susah payah Anda perjuangkan. Inilah mengapa Anda menghindari percakapan ringan di ruang suci Anda. Inilah alasan mengapa Anda rela mengecewakan seseorang demi menjaga kedamaian jiwa Anda. Karena tempat suci Anda bukanlah ruang tamu umum, melainkan sebuah kuil pribadi, tempat di mana langit berbicara kepada Anda dalam bahasa yang hanya dapat diterjemahkan oleh keheningan. Dan ada satu hal yang jarang disadari banyak orang. Semakin terbangun kesadaran spiritual seseorang, semakin sensitif pula ruang di sekelilingnya. Rumah Anda mulai mencerminkan getaran batin Anda. Ia menjadi portal dari langit, tempat di mana bisikan ilahi, penglihatan rahasia, dan strategi kehidupan tercurah. Dan itu bukan sesuatu yang bisa Anda bagikan kepada sembarang orang. Jadi ketika ada yang bertanya, "Mengapa kamu lebih suka di rumah? Kenapa kamu menolak kunjungan? Mengapa kamu lebih banyak sendiri?" Anda hanya tersenyum, karena mereka tidak tahu bahwa ketenangan yang menyelamatkan Anda itu adalah sesuatu yang mereka sendiri belum siap untuk rasakan. Namun masih ada lapisan makna yang lebih dalam lagi. Sesuatu yang belum disadari oleh banyak orang tentang rumah. Seorang jiwa yang terpilih. Sebuah rahasia yang tersembunyi di balik medan energinya, dan ketika waktunya tiba untuk diungkap, kebenaran itu akan mengubah segalanya. Tapi kita belum sampai ke sana. Untuk saat ini, tetaplah bersama saya. Karena kebenaran berikutnya akan membuka hal-hal yang bahkan belum disadari oleh banyak jiwa-jiwa terpilih. Dan ketika kesadaran itu tiba, Anda tidak akan lagi merasa bersalah karena menjaga ruang Anda dengan ketat. Mari lanjut ke kebenaran kedua. Anda tidak melihat orang hanya dari apa yang tampak. Anda merasakan mereka seperti badai yang masuk tiba-tiba. Kadang menyapu, kadang mengguncang. Kebanyakan orang memasuki ruangan dan hanya melihat wajah-wajah. Anda melangkah masuk dan langsung membaca energi. Anda tidak hanya mendengar kata-kata, tetapi menangkap makna yang tersembunyi di baliknya. Anda tidak hanya menyaksikan tingkah laku, tetapi menyerap niat yang mendorongnya. Dan ketika seseorang memasuki rumah Anda, mereka tidak pernah datang sendirian. Mereka membawa beban emosional, luka batin, pikiran-pikiran yang belum tuntas, serta energi spiritual yang belum tentu selaras dengan Anda. Sekarang, mari kita menengok lebih dalam, menyelami dengan hati terbuka apa sesungguhnya yang telah Anda lakukan selama ini. Karena bisa jadi sebagian dari Anda belum benar-benar menyadarinya. Anda mungkin tidak pernah membelah lautan luas seperti kisah legendaris zaman dahulu. Anda tidak membangkitkan jiwa dari kematian. Anda tak pernah berdiri di hadapan ribuan orang untuk menyampaikan wahyu. Anda pun tak membangun bahtera besar atau memanggil nyala api dari langit sebagaimana tokoh-tokoh agung yang kita dengar dalam kisah suci. Namun justru disitulah letak keajaibannya. Keajaiban yang tak kasat mata, tapi nyata di alam spiritual. Anda telah melakukan sesuatu yang dalam kebesaran ilahi jauh lebih berharga. Anda tetap bertahan dalam keheningan, tetap teguh dalam kesetiaan, meski tak ada sorakan. Anda tetap mencintai, bahkan setelah dilukai. Anda tetap memberi, walau Anda sendiri tengah berada dalam kekurangan. Anda tetap memilih jalan terang, walaupun hidup sedang diselimuti kelam. Anda menggiatkan ya pada cahaya. Bahkan saat hati Anda belum pulih dari luka, Anda memilih untuk tetap berjalan dalam ketaatan. Bukan karena sedang dipuji atau dilihat orang, melainkan karena cinta Anda kepada kebenaran yang tak tergoyahkan. Anda tetap setia dalam keheningan malam, meneteskan air mata dalam sunyi, namun langkah Anda tidak berhenti. Dan justru dalam senyap itulah, jiwa Anda bergetar paling lantang di langit. Karena sesungguhnya, iman sejati tidak selalu ditandai dengan keajaiban besar yang disaksikan banyak orang, melainkan iman itu adalah keberanian untuk terus percaya, meskipun segalanya tampak runtuh. Iman adalah kekuatan untuk terus melangkah, meski tubuh gemetar dan hati rapuh. Iman adalah cinta yang tetap memilih memberi, meski tidak pernah tahu kapan akan kembali. Dan untuk semua itu langit bersukacita. Alam semesta bergetar oleh energi kasih yang Anda pancarkan. Energi itu bukan energi biasa.
melainkan respons dari dunia roh atas iman yang telah Anda tanamkan. Sebentar lagi, Anda akan merasakan sendiri bagaimana kasih Tuhan itu mengalir kepada Anda. Bukan hanya dalam bentuk jawaban, tetapi juga dalam bentuk kelegaan batin, kedamaian yang menghapus penat, dan kemenangan yang melampaui logika manusia. Akan tiba saatnya ketika seluruh kesunyian Anda berubah menjadi pelukan hangat dari kehidupan itu sendiri. Semua pengorbanan diam-diam Anda yang tak seorang pun tahu akan dibalas dengan cara yang hanya dapat diberikan oleh tangan kasih yang maha tinggi, kedamaian yang tak bisa digoyahkan, kejelasan batin yang tak bisa dibeli, dan cinta murni yang tidak berasal dari dunia ini. Surga sedang tersenyum kepada Anda, jiwa yang telah terpilih, dan bila Anda pernah bertanya-tanya, apakah langkah kecilku ini berarti? Maka jawaban dari semesta adalah, ya, sangat berarti. Langkah itu telah menggema dalam dimensi terdalam, membuat seluruh ciptaan bersukacita. Anda memilih untuk taat bukan karena ada aturan atau pengawasan, tetapi karena suara lembut dalam batin Anda berbisik, ini adalah jalan yang selaras dengan kedamaian jiwamu. Tak ada yang tahu bahwa Anda sebenarnya bisa memilih jalan lain. Anda bisa memilih membalas, menyimpan dendam atau menera. Namun Anda tidak melakukannya. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada pengakuan. Namun langkah Anda yang diambil dalam kesendirian, penuh ketulusan dan keberanian, menciptakan riak energi yang menembus dimensi terdalam kehidupan ini, dan alam semesta mencatatnya. Sang sumber dari segala kehidupan apapun sebutan Anda, baginya tersenyum. Bukan karena Anda tak pernah gagal, bukan karena Anda tanpa celah, tetapi karena Anda jujur, karena Anda tetap melangkah walau tak pasti, karena Anda tidak membiarkan rasa takut menahan Anda. Mari kita renungkan jejak-jejak sunyi itu, yang nyaris tak terlihat, tapi membuat kehidupan sendiri bergetar lembut menyambut Anda. Lihatlah, langkah pertama yang Anda ambil, Anda memilih untuk mengampuni. Padahal, Anda punya semua alasan untuk tidak melakukannya. Anda pernah disakiti, pernah dikhianati, bahkan difitnah oleh orang yang Anda percayai. Suara amarah sempat menggema dari hati yang terluka, ingin membalas, ingin menunjukkan luka, tapi jiwa Anda yang lebih dalam tahu bahwa dendam hanya memperpanjang rantai luka. Sedangkan pengampunan itulah jembatan menuju kebebasan sejati. Anda memilih untuk tidak membalas, tidak mempertahankan ego, tidak menyandera diri pada masa lalu. Anda memilih untuk melepaskan. Anda memilih untuk berdamai, meski itu berat, meski sunyi, meski tak ada sorakan atau penghargaan, tapi semesta mencatatnya dalam bahasa keheningan. Energi Anda berubah, getaran batin Anda naik, dan Anda membuka ruang dalam diri untuk sesuatu yang jauh lebih besar bertumbuh. Mengampuni bukan kelemahan, justru itu kekuatan sejati. Keberanian untuk tidak menyerahkan kedamaian Anda kepada hal-hal yang tak bisa Anda kendalikan. Itu adalah kebebasan yang Anda berikan kepada diri sendiri, untuk tidak hidup dalam luka, tetapi dalam kasih yang murni. Dan saat itu terjadi, Anda bukan sedang kalah. Anda sedang menang dalam keheningan, dan menang dengan cara yang paling agung. Mengampuni bukan berarti menyetujui, bukan berarti melupakan, tetapi berarti Anda tidak membiarkan luka itu menentukan siapa Anda, dan keputusan itulah yang membuat langit terbuka. Bukan dalam ledakan spektakuler, tapi dalam ketenangan yang tiba-tiba hadir, dalam napas yang terasa lebih ringan, dalam tidur yang lebih tenang, dalam langkah yang terasa lebih utuh. Jadi, jika Anda pernah merasa bahwa kebaikan Anda tak dilihat, ketahuilah tak satu pun kebaikan itu hilang. Energi kasih yang Anda pancarkan akan selalu menemukan jalan pulang. Langkah kedua Anda memberi, bukan karena Anda berlebih, bukan karena semua sudah tercukupi, tapi Anda memberi justru di saat hidup Anda sendiri tengah dihimpit kebutuhan. Saat logika berkata, tahan dulu, ini bukan waktunya. Saat tagihan menumpuk, saat kebutuhan pribadi belum terpenuhi. Namun ada sesuatu di dalam diri Anda, suara yang lembut tapi kuat, mendorong Anda untuk tetap memberi, untuk tetap membuka tangan, untuk tetap menabur. Dan dari sanalah kekuatan sejati lahir. Ketika segala alasan logis menolak, Anda memilih untuk percaya bahwa memberi bukanlah kehilangan, tapi justru pelipat gandaan makna. Benih yang Anda tabur mungkin tampak kecil di mata manusia, tapi di dimensi spiritual, benih itu seperti suara yang memecah sunyi, menggetarkan langit dengan frekuensi keberanian dan iman. Karena sesungguhnya, nilai pemberian tidak diukur dari jumlahnya, tetapi dari cinta dan keberanian yang menyertainya. Dunia mungkin menilai Anda sembrono, tapi alam roh mengenal Anda sebagai jiwa yang telah memahami hukum terdalam dari kelimpahan.
bahwa semakin erat Anda menggenggam, semakin Anda kekurangan. Tapi ketika Anda membuka tangan, Anda membuka jalan bagi semesta untuk mengalir kembali ke dalam hidup Anda. Dan dalam sunyi itu, Anda didengar. Dalam kesederhanaan itu, Anda dikenali oleh kekuatan yang tak memerlukan nama. Inilah wujud cinta, tanpa syarat, memberi, tanpa memastikan kapan akan kembali, tapi yakin bahwa setiap pemberian dari hati tidak akan pernah hilang. Ia hanya sedang tumbuh, diam-diam, di ladang tak kasat mata menunggu waktu untuk mekar dalam bentuk yang indah dan tak terduga. Anda mulai menyadari apa saja yang selama ini memburamkan kejernihan batin Anda. Satu demi satu, lapisan yang menutup kepekaan itu mulai tersingkap. Anda mulai menangkap isyarat halus yang selama ini coba disampaikan oleh suara hati Anda. Suara yang begitu lembut, namun terus-menerus memanggil. Dan pada titik itulah, sesuatu yang agung terjadi, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Seolah langit mengunduh pesan-pesan suci langsung ke dalam jiwa Anda. Pewahyuan mengalir, visi mengemuka. Koreksi batin hadir tanpa diminta. Bahkan doa-doa yang belum sempat Anda lafalkan telah lebih dulu dijawab oleh alam spiritual. Inilah alasan mengapa Anda begitu menjaga waktu kesendirian Anda dengan sepenuh jiwa. Bukan karena Anda merasa kuat tanpa orang lain. Justru karena di dalam ruang keheningan itu, Anda tidak pernah benar-benar sendiri. Di sana, Anda dikelilingi oleh keberadaan yang lebih tinggi, oleh bimbingan halus yang hanya datang saat kebisingan dunia dipelankan hingga nyaris hening. Dalam kesendirian yang sakral itu, Anda tidak mengasingkan diri. Anda sedang terhubung. Jadi ketika seseorang tiba-tiba mengetuk pintu Anda dengan santai, mereka tidak hanya mengetuk ruang fisik. Mereka sedang merobek tirai tak kasat mata yang selama ini Anda bangun dengan penuh ketekunan. Mereka masuk hanya untuk menyeruput kopi, padahal Anda tengah menyerap cetak biru surgawi yang dikirim khusus untuk misi hidup Anda. Mereka mengajak berbicara ringan, padahal Anda sedang terlibat dalam percakapan suci dengan Sang Pencipta. Mereka tidak tahu, dan Anda pun tahu, menjelaskannya pun akan sia-sia. Karena bagaimana Anda bisa berkata, tadi aku tidak sedang bersantai. Aku sedang menata jiwa. Aku tidak sedang menjauh darimu. Aku sedang menerima arahan dari langit. Akhirnya, Anda memilih mengecilkan eksistensi Anda. Anda berhenti sejenak, menarik napas, dan tersenyum sopan padahal hati Anda sedang berkabung atas momen suci yang telah terpotong. Sebab ketika keheningan yang sakral itu pecah, ia sulit sekali untuk kembali utuh. Mereka yang telah dipanggil untuk perjalanan batin tahu, kesendirian bukan sekadar tempat berlindung. Itu adalah sumber kehidupan mereka. Karena dunia tidak hanya menuntut perhatian. Jika Anda lengah, dunia juga bisa membelokkan arah sejati jiwa Anda. Dan semakin lama Anda bertahan di luar sana, semakin besar kemungkinan Anda kehilangan ingatan akan bentuk asli diri Anda yang murni. Mari jujur, Anda pernah memainkan peran itu, mengenakan topeng, mengikuti naskah, berdiri di panggung yang dibentuk oleh ekspektasi sosial. Anda telah tersenyum ketika sebetulnya ingin diam. Anda ikut tertawa padahal tidak lucu. Anda menyajikan teh, padahal batin Anda haus akan keheningan. Anda telah cukup lama tahu bahwa semua sandiwara itu bukan hanya melelahkan tetapi juga mencederai kebenaran jiwa Anda. Sebab kebenaran tidak datang dalam teriakan. Ia berbisik, dan hanya mereka yang menyediakan ruang hening dalam dirinya yang dapat mendengarnya. Maka tak heran, ketika Anda memilih untuk sendiri, banyak orang tak memahaminya. Mereka menyebut Anda terlalu tertutup, terlalu dingin, terlalu serius. Tapi Anda tahu sesuatu yang belum tentu mereka pahami seumur hidup mereka. Berada di tengah keramaian tanpa makna bisa terasa seperti perlahan-lahan mati. Tapi kesendirian yang sadar, yang dipilih dengan cinta, justru adalah tempat Anda benar-benar hidup. Dan saat Anda keluar dari keheningan itu, Anda bukan lagi pribadi yang sama. Anda menjadi lebih jernih, lebih terarah, lebih selaras dengan misi Anda dan kadang menjadi lebih kuat dan menakutkan bagi kegelapan dibanding sebelumnya. Ada satu rahasia yang dunia tidak ingin Anda tahu. Kesendirian Anda bukan kelemahan. Ia adalah pelindung, perisai ilahi yang menjaga agar misi Anda tetap utuh. Dan semakin Anda menerimanya, semakin kuat cahaya di dalam diri Anda tumbuh dan bersinar. Namun, masih ada satu bagian dari kesendirian ini yang belum sepenuhnya dimengerti oleh banyak jiwa. Bahkan mereka yang sudah terbangun, pergeseran batin yang suci terjadi ketika Anda berhenti melawan keheningan dan mulai menghormatinya sebagai teman sejati. Kita hampir tiba di titik itu. Tapi sebelum sampai ke sana, Anda perlu mendengar satu kebenaran penting lainnya. Kebenaran keempat, topeng sosial perlahan-lahan menguras jiwa Anda. Mari jujur, banyak dari interaksi sosial yang kita jalani
bukanlah ekspresi tulus. Latihan teater, kita diajari untuk bersikap manis, untuk menjaga suasana, untuk tidak menciptakan ketegangan. Kita mengucap kata-kata ramah, meski hati tak sepenuhnya ikut. Kita tertawa pada candaan yang hambar. Kita membuka diri, bahkan ketika roh kita merintih minta dibiarkan sendiri. Setiap kali Anda memalsukan senyum, ada sesuatu yang tulus di dalam diri Anda yang mulai pudar. Dunia meminta Anda tampil, tapi jiwa Anda tidak pernah diciptakan untuk sekadar menghibur. Anda diciptakan untuk menerangi, dan itu dua hal yang sangat berbeda. Dalam setiap pertemuan biasa, seringkali Anda diminta menjadi versi diri yang tidak sepenuhnya sejati. Anda mengangguk saat ingin menyendiri. Anda menjamu tamu saat tubuh Anda butuh pemulihan. Anda membuka pintu, padahal batin Anda hanya butuh ruang yang terkunci. Inilah sebabnya, bahkan kunjungan yang singkat bisa terasa begitu melelahkan bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara spiritual. Setelah mereka pergi, Anda tidak hanya membersihkan remah kue dari meja, tetapi juga menyapu situ sisa ekspektasi yang menggantung, senyum palsu yang mengendap, kata-kata basa-basi yang tidak pernah mewakili Anda seutuhnya. Anda berdiri di lorong, menatap kosong ke udara, bertanya dalam diam, apa yang sebenarnya diambil dari diriku tadi? Dan yang lebih menyakitkan, mereka memuji Anda. Kamu ramah sekali. Kamu tuan rumah yang luar biasa. Kamu sangat menyenangkan. Padahal saat itu, jiwa Anda sedang retak, bukan karena Anda membenci orang-orang itu, melainkan karena setiap interaksi yang memaksa Anda mengecilkan cahaya sejati Anda adalah kekerasan terhadap keberadaan Anda sendiri. Jiwa-jiwa terpilih bukan antisosial, mereka hanya alergi terhadap kepalsuan. Anda merindukan kejujuran, kedalaman, ketenangan, tapi mayoritas tamu membawa kebisingan, membawa topeng, dan berharap Anda ikut mengenakannya. Dan selama bertahun-tahun Anda melakukannya. Karena Anda diajarkan bahwa menjadi baik berarti mengorbankan diri sendiri. Namun sekarang, Anda telah bangkit. Anda menyadari bahwa menjaga energi bukanlah tanda keangkuhan, tetapi kebijaksanaan. Anda tahu, Anda tidak berutang kepada siapapun untuk menjadi versi diri yang terluka hanya demi menjaga kenyamanan mereka. Karena ketika mereka pergi, Anda yang harus merangkai ulang serpihan jiwa Anda sendiri. Dan bagian itulah yang tidak akan mereka lihat. Mereka tidak tahu betapa Anda harus duduk lagi di lantai setelah mereka pergi, menyalakan lilin, menarik napas dalam-dalam, bahkan menangis tanpa tahu pasti mengapa, namun jauh di dalam lubuk hati. Anda yang paling jujur, Anda tahu bahwa Anda telah merasakannya berkali-kali. Bahkan lebih sering dari yang dapat Anda hitung dengan jari. Setiap kali Anda mengatakan ya hanya demi menjaga harapan orang lain atau karena tekanan sosial yang tak terucap, saat itu pula Anda sejatinya sedang mengingkari suara jiwa Anda sendiri. Anda secara tak sadar menolak kesempatan untuk memulihkan bagian terdalam dari keberadaan Anda. Dan tibalah suatu hari mungkin baru-baru ini, atau bisa jadi sudah cukup lama di mana Anda menyentuh titik itu, titik balik yang tidak bisa lagi, titik patah yang justru menjadi awal dari pembebasan. Saat itu, Anda mulai menyadari bahwa ketenangan batin jauh lebih berharga daripada sekadar menjadi sopan dalam struktur sosial, bahwa menjadi jujur terhadap diri sendiri jauh lebih bermakna daripada mengumpulkan persetujuan dari mereka yang tidak benar-benar marginal. Anda, bahwa meskipun Anda akan dicap sebagai pribadi dingin atau tidak ramah, hadiah terbesar dari keberanian itu adalah keutuhan jiwa Anda sendiri. Dan sejak saat itulah, segalanya perlahan berubah. Anda berhenti meminta maaf karena tidak selalu tersedia. Anda mulai menghargai suara yang perlahan berbisik dari dada Anda, mengingatkan, tidak untuk hari ini, tidak untuk situasi ini, tidak untuk energi yang tidak selaras ini. Dan Anda pun mulai membiarkan mereka yang tidak memahami itu pergi. Karena Anda tahu, mereka tidak pernah benar-benar mengerti betapa mahalnya ketenangan yang tidak mengharuskan Anda berpura-pura menjadi sesuatu yang bukan Anda. Kini, Anda pun lebih sering berkata, tidak. Anda membiarkan panggilan tidak terjawab, membiarkan pesan tertunda, membiarkan pintu tertutup, bukan karena hati Anda dingin atau Anda kehilangan empati, tetapi karena terlalu lama Anda membakar diri hanya untuk menghangatkan mereka yang bahkan tidak menyadari bahwa Anda terbakar. Dan yang menyakitkan adalah mereka tidak pernah menyadarinya. Mereka datang, menghisap cahaya Anda, lalu pergi begitu saja, meninggalkan Anda dalam kelelahan yang tak berwujud, tapi tidak lagi. Kini Anda telah belajar. Anda telah bangkit. Anda telah terbangun dan tidak lagi menoleransi hebenggan-hebenggan yang dibangun di atas kepura-puraan. Namun di balik semua itu, masih ada satu kebenaran yang lebih dalam. Satu pemahaman yang belum sepenuhnya Anda rangkul tentang tempat tinggal Anda sendiri.
Karena sekalipun Anda telah mulai menjaga energi Anda dari orang lain, pernahkah Anda bertanya, mengapa rumah Anda merespons? Mengapa dinding seolah menghela napas saat seseorang masuk? Mengapa tubuh Anda mengincang bahkan sebelum mereka mengucap sepatah kata? Kebenaran itu tersembunyi dalam sebuah kesadaran spiritual yang lebih tinggi bahwa rumah Anda bukan sekadar ruang fisik. Rumah Anda adalah medan energi yang hidup. Ia tidak netral. Ia bukan hanya kumpulan tembok dan furnitur. Setiap ruang di dalamnya menyimpan jejak sakral dari perjalanan Anda. Lorong-lorongnya mengenal langkah-langkah resah Anda. Dapurnya telah menyimpan bisikan-bisikan doa yang Anda ucapkan dalam diam. Kamar tidurnya telah menyerap tangis dan kemenangan Anda dalam keheningan malam. Anda pernah berlutut di sudutnya, memohon langit menjawab, melangkah pelan seperti seorang nabi yang bersembunyi, berbicara dalam senyap dengan yang maha mendengar. Tempat ini telah menyerap esensi terdalam diri Anda. Rumah ini telah menyatu dengan frekuensi spiritual Anda, menjadi cermin dari pertumbuhan batin Anda. Ia bukan lagi sekadar tempat tinggal, ia telah menjadi bagian dari Anda. Maka ketika seseorang masuk dan membawa energi yang tidak jernih, penuh keluhan, gosip yang dibungkus basa-basi, proyeksi batin yang tak terurai, ruang ini bereaksi. Udara terasa padat, cahaya terasa meredup, pikiran Anda menjadi kabur, batin Anda tidak lagi sejernih sebelumnya. Mereka mungkin memindahkan barang tanpa izin. Mereka bicara sembarangan di ruang yang bagi Anda adalah ruang sakral. Mereka mengira ini hanyalah rumah biasa, tapi Anda tahu lebih dari itu. Tempat ini tahu, ia peka terhadap setiap perubahan getaran. Ia mengenali frekuensi yang tak selaras. Dan ketika Anda merasa terdorong untuk membersihkan ruangan setelah mereka pergi, itu bukan sekadar kebiasaan. Itu adalah proses penyelarasan kembali. Anda membuka jendela bukan sekadar untuk sirkulasi udara, tapi untuk membebaskan aliran energi. Anda menyalakan lilin bukan sekadar untuk aroma, tapi sebagai bentuk pemulihan spiritual yang lembut. Namun, mendalam diam Anda adalah ritual. Duduk tenang Anda adalah bentuk penyelarasan batin. Karena ada sesuatu yang terganggu dan Anda tahu, ini harus dikembalikan kepada keseimbangan suci. Dan inilah kenyataan yang bahkan belum semua jiwa terpilih sadari. Medan energi ini tidak hanya mencerminkan Anda, ia melindungi Anda. Ia melawan energi yang tidak sefrekuensi, bukan karena marah, tapi karena kasih yang menjaga. Ia menjaga kejernihan Anda, kesyucian Anda, dan relasi tak terlihat Anda dengan yang ilahi yang tinggal di ruang ini bersama Anda. Anda mungkin merasa Anda terlalu sensitif, namun sesungguhnya, ruang Anda kini telah memiliki sistem perlindungan spiritualnya sendiri. Sebagaimana tubuh menolak racun, ruang ini pun menolak kehadiran yang mengganggu harmoni. Karena ini bukan lagi sekadar bangunan, ini adalah wilayah suci, organisme spiritual yang tumbuh bersamaan dengan perjalanan Anda. Cermin dari pencapaian jiwa Anda, perisai dari energi yang membahayakan kedamaian batin Anda. Itulah mengapa kini Anda lebih selektif mengundang orang masuk, bukan karena Anda sombong atau menolak, tapi karena Anda menghormati sesuatu yang telah disucikan melalui luka, air mata, dan penyembuhan. Mereka tak tahu air mata apa yang telah jatuh di lantai ini. Mereka tak tahu doa apa yang telah membubung dari ruang-ruang ini. Mereka tak tahu keberanian macam apa yang Anda kumpulkan hanya untuk tetap hidup satu hari lagi. Bagi mereka, itu hanya sofa. Tapi, bagi Anda, disitulah suara Tuhan untuk pertama kalinya terdengar kembali. Bagi mereka, itu hanya meja biasa. Tapi, bagi Anda, itu adalah altar, tempat luka Turen Temurun dipulihkan. Jadi bukan Anda menolak mereka, Anda sedang menjaga nyala jiwa Anda. Karena seiring pertumbuhan batin, ruang Anda bukan lagi sekadar tempat tinggal. Ia adalah wilayah spiritual, di mana damai adalah hukum, bukan kemewahan. Di mana energi adalah bahasa, bukan sekadar suasana. Dan hanya yang mampu menambahkan terang yang diizinkan masuk ke dalam wilayah ini. Dan di balik semua ini, tersembunyi satu kebenaran terakhir yang menyatukan semuanya. Bahwa dorongan Anda untuk melindungi tempat ini sesungguhnya lahir dari cinta terdalam untuk diri Anda sendiri. Dan kadang, cinta diri memang tampil dalam bentuk menolak kunjungan, mematikan telepon, atau membiarkan pintu tetap tertutup. Mereka mungkin menyebut Anda dingin, tapi sesungguhnya, Anda hanya sedang menjaga nyala ilahi yang telah Anda perjuangkan. Dengan darah, peluh, dan air mata, mungkin mereka berbisik bahwa Anda telah berubah terlalu jauh. Terlalu tertutup, bahkan mungkin dinilai sombong dan dingin. Namun biarlah anggapan itu berlalu seperti angin. Karena satu hal yang mereka tidak tahu adalah, Anda tidak menutup pintu karena ingin menolak kehadiran mereka. Anda menutupnya karena sedang sujud dalam ketenangan. Dalam perenungan yang sakral,
mempersembahkan waktu dan ruang demi ketenangan batin Anda sendiri. Anda menutup pintu bukan sebagai bentuk penolakan, tetapi sebagai wujud penghormatan atas proses pemulihan diri yang begitu panjang. Sebuah penghormatan terhadap versi diri Anda yang selama ini sedang dibangun dengan peluh, luka, dan keheningan yang tak pernah terlihat dahulu. Anda adalah seseorang yang membukakan pintu selebar-lebar naya bagi siapapun, menjawab setiap panggilan, menghadiri setiap undangan, tersenyum dalam sapaan meski jiwa di dalam sudah nyaris luruh. Anda menyambut dengan keramahan, padahal dalam hati Anda berseru dayam-dayam, memohon waktu untuk beristirahat. Dan setiap kali mereka datang dan berlalu, mereka tidak membawa pulang makanan atau benda-benda fisik. Mereka membawa pulang keping-keping dari diri Anda, potongan kecil dari semangat Anda, serpih-serpih kejernihan, selembar dari kekuatan dan ketulusan Anda lama-lama. Anda pun bertanya-tanya, mengapa merasa lelah berkepanjangan, menggap, seperti asing bahkan di rumah sendiri. Lalu suatu hari, kesadaran itu datang bagai fajar yang membelah malam. Anda sadar, mereka tak pernah mengambil. Anda sendiri yang memberikan, terus memberi, tak pernah menolak. Selalu berkata ya kepada dunia, namun tak pernah kepada diri sendiri. Dan sekarang, ketika Anda berkata tidak, itu bukan tanda pemberontakan. Itu adalah bentuk pemuliaan jiwa. Sebuah penghormatan terhadap energi Anda, terhadap keseimbangan yang mulai Anda bangun. Menolak undangan bukan berarti memusuhi. Itu berarti memberi ruang bagi diri sendiri untuk diam, untuk tenang, untuk menjadi manusia sepenuhnya tanpa topeng, tanpa sandiwara, tanpa kewajiban untuk menyenangkan siapapun. Ada kesucian mendalam ketika seseorang menciptakan tempat di mana jiwanya bisa bernafas bebas, tempat di mana tubuh tidak perlu bersiaga dari luka-luka sosial, dan sistem saraf dapat beristirahat dalam keheningan yang sejati. Di ruang seperti itu, akhirnya suara hati bisa terdengar kembali. Jika semua itu membuat Anda terlihat aneh bagi mereka yang terbiasa hidup dalam keramaian, biarlah, karena kedamaian batin memang seringkali terlihat tak masuk akal bagi mereka yang terbiasa dengan kekacauan. Apa yang mereka nilai sebagai sikap menjauh, bagi Anda adalah perlindungan. Apa yang mereka anggap dingin, bagi Anda adalah kejernihan. Apa yang mereka sebut angkuh, sesungguhnya adalah tekad untuk tidak lagi mengorbankan diri sendiri demi kenyamanan orang lain. Anda telah terlalu lama menyusutkan cahaya agar tidak menyilaukan, terlalu lama menyamakan kelembutan dengan penghapusan identitas. Kini Anda sadar bahwa cinta tanpa batas, jika tidak dijaga, dapat menguras habis energi spiritual Anda. Anda tidak lagi rela menerima kekosongan batin akibat terlalu banyak memberi, tanpa menyisakan cukup untuk bertahan hidup. Anda telah melampaui kebutuhan untuk selalu menjelaskan. Anda telah naik ke tangga kesadaran, di mana rasa bersalah tak lagi memerintah. Karena kini Anda tahu, setiap tidak yang diucapkan adalah ya untuk sesuatu yang jauh lebih agung: kesehatan mental Anda, ketenangan roh Anda, dan panggilan suci dari kehidupan Anda. Itulah yang disebut kedewasaan rohani, bukan hanya memilih kesendirian, tetapi memperjuangkannya seperti hidup Anda tergantung padanya. Karena sejatinya, secara spiritual memang demikian. Jadi jika suatu hari Anda memilih untuk tidak membuka pintu, tidak membalas pesan, atau lebih memilih diam, daripada tampil di keramaian sosial, Anda bukan sedang bersikap egois. Anda sedang menjalankan kedaulatan. Anda sedang menghormati suara kudus yang berbisik dari dalam diri. Kita tidak bisa terus memberi apa yang seharusnya dijaga. Dan ketika Anda benar-benar menerima bisikan itu, Anda pun berhenti meminta maaf karena memilih mencintai diri sendiri secara utuh. Menolak kehadiran bukan bentuk pengasingan. Ia adalah penyatuan. Ia adalah penyelarasan dengan jiwa terdalam. Ia adalah disiplin suci dari seseorang yang telah menyadari betapa berharganya apa yang ia bawa, dan tidak lagi membiarkan siapapun mengacaknya. Namun sekarang, setelah 6 kebenaran batin ini menyentuh sisi terdalam jiwa Anda, tibalah pada satu pewahyuan terakhir yang perlu direnungkan. Ini bukan semata tentang menyendiri atau membatasi siapa yang boleh hadir dalam hidup Anda. Ini adalah tentang pembentukan ilahi yang sedang berlangsung jauh di dalam sebuah transformasi batin yang tidak hanya menjaga kedamaian Anda, tetapi juga membangunkan misi suci yang telah lama tertanam dalam roh Anda. Dan Anda selalu tahu, bukan? Selalu terasa ada jarak yang tak terlihat antara Anda dan dunia. Tarikan halus ke arah keheningan, ke arah hal-hal yang tak tampak namun menggetarkan jiwa. Mereka menyebutnya menjauh. Kini Anda tahu itu adalah panggilan pulang. Mereka menyebutnya dingin, namun roh Anda sedang kembali ke pusatnya. Anda bukan rusak. Anda sedang dipersiapkan untuk menerima wahyu. Kepekaan Anda bukan kelemahan,
Ia adalah radar batin, sensor spiritual yang diberikan kepada mereka yang ditugaskan menjaga gerbang, tempat suci dalam dirinya sendiri. Tak semua orang dikaruniai kapasitas untuk merasakan sedalam itu. Tak semua dipanggil untuk memikul beban setulus itu. Namun Anda dipilih. Dan sekarang, Anda mulai melihatnya dengan jernih. Setiap pintu yang Anda tutup adalah pernyataan, kudus. Setiap tidak yang Anda bisikan adalah perang lembut melawan kekacauan. Setiap kali Anda memilih tenang daripada tampil, Anda tidak sedang menghindar. Anda sedang menyembuhkan luka lama. Rumah Anda bukan sekadar tempat tinggal. Ia adalah altar. Ia adalah wadah ilahi yang menerima energi dari langit, yang mengisi ulang kekuatan Anda, dan yang melindungi ketika dunia tertidur. Anda tidak perlu meminta izin untuk berada dalam diam. Anda tidak perlu menjelaskan alasan Anda memilih hening. Anda tidak butuh pembenaran untuk melindungi damai yang telah Anda bangun. Karena saat ini, Anda sedang berjalan dalam langkah jalur yang tak diiringi tepuk tangan, namun disambut dengan kebeningan batin, dengan kesucian, dengan kobaran spiritual yang tenang namun kuat. Dan dari titik ini, Anda tak lagi bisa dihentikan. Biarkan mereka menebak-nebak, biarkan mereka bertanya dalam hati, mengapa ia tak seperti dulu? Jawabannya sangat sederhana. Anda tidak lagi bersedia mengkhianati jiwa Anda demi membuat orang lain nyaman, karena Anda telah merasakan sakitnya kehilangan diri demi menyenangkan banyak pihak. Dan sekarang Anda telah belajar menyisakan cukup kekuatan untuk tetap hidup, tetap utuh, dan tetap setia pada siapa Anda sebenarnya. Energi Anda itu kudus, waktu Anda itu bernilai. Diri Anda adalah sesuatu yang sakral, dan mulai hari ini, Anda tidak hanya menjaga rumah Anda mensucikannya. Tulis di kolom komentar, tempat tinggalku adalah surgaku. Biarkan itu menjadi deklarasi sakral dari jiwa Anda. Biarkan dunia mendengarnya tanpa rasa bersalah, tanpa perlu menjelaskan. Tanpa goyah, karena menjadi jiwa terpilih artinya berjalan dengan cara yang berbeda. Menjaga dengan sepenuh hati, mencintai diri dengan keteguhan yang tak bisa digoyahkan. Tak perlu lagi rasa malu. Tak perlu lagi pembenaran, yang tersisa hanyalah kedamaian, kehadiran, dan kekuatan. Inilah tempat suci Anda. Dan mulai hari ini, Anda menjaganya seolah seluruh takdir Anda bergantung padanya.